Yang disalibkan itu malah orang lain. Ya, Yang diserupakan oleh Allah wajahnya dibuat jadi wajahnya Isa. ya. Zolim dong kalau begitu Allah. Berarti Allah menumbalkan orang lain. Ya enggak juga. Loh, gimana sih? Sebentar. Ini kan idenya Allah ini kan memang suka ya konyol idenya Allah. Orang-orang mencari-cari Nabi Isa atau Yesus, Oke. betul? Ya. Untuk menyalibkannya, betul? Betul. Ya. Ya. Lalu entah dari mana jalan ceritanya, ya, entah gimana jalannya, pokoknya tiba-tiba orang yang dicari-cari itu, ya, entah hilang nggak tahu di mana, malah ketemu orang yang wajahnya jadi wajah Isa, betul? Ya. Berarti mukanya Isa dipindahin ke dia. Iya. Nah, artinya orang tersebut tidak salah, tetapi malah jadi korban. Ya karena mau menyelamatkan kekasihnya Nabi Isa. Di ayat berapa itu, Bang? Ya itu Orang tafsiran tersebut, aja. sebentar. Yang mau menyelamatkan Isa itu orang itu atau Allah? Yang menyelamatkan ya Allah Subhanahu wa Oke, taala. Allah yang ingin menyelamatkan Isa. Ya. Tetapi dengan cara mengganti mukanya orang yang bukan Isa jadi mukanya Isa. Ya. Nah, si orang tersebut tadinya mukanya muka siapa? Ya nggak tahu orang kita tuh kita gini, kita itu loh. Yang nggak tahu kok tanya saya. Ya dalilnya kita adalah Al-Quran, mau dibantah bagaimanapun kita tetap. Oke, baik. Artinya Ya. ada orang tadinya mukanya dia taruhlah mukanya dia mukanya Jono gitulah ya. Saya nggak mau bilang Yuda, saya nggak mau bilang 12 Rasul, 12 Oke. pengikutnya. Oke, Hawariyun kalau dalam bahasa orang ini kita. misterius lah ya, nggak tahu siapa gitu ya. Kira-kira Bisa. istrinya, sebentar, kira-kira istrinya, anaknya, keluarganya nyariin dia nggak? Ya perspektifnya kita bisa jadi itu kan goib. Artinya tidak, ya Allah Maha Kuasa, nggak bisa Ya, baik. apa Oke, yang dia lakukan ya nggak ada nggak apa-apa, masalah. kita turutin. Ya. Oke, artinya ada orang, ya kan, yang nggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa keluarganya, tiba-tiba dia berubah jadi Isa, malah orang itulah yang disalibkan ya. Oke, Isa yang asli diangkat ke sisi Iya. Allah. Oke, Iya. baik. Artinya ada Nabi orang-orang atau sekelompok masyarakat yang tertipu, betul? tertipu maksudnya gimana? Mereka kan ingin menyalibkan Isa. Hmm. Tetapi yang disalibkan itu mereka pikir itu Isa, padahal itu bukan Isa atau Isa palsu. Oke. Yang nggak tahu dari mana datangnya, artinya mereka tertipu, betul? Ya bukan tertipu sih, dia hanya Terus apa? menyelamatkan kekasihnya. Iya, yang terjadi kepada masyarakat. Masyarakat itu mereka mengalami yang namanya mengira itu sosok Isa, padahal bukan, betul? Ya secara ini ya, secara apa namanya? Secara logika, Bang, kita bicara Ya logikanya. logika, oke. Artinya mereka tertipu, betul? Ya. Oke. Kalau ada sekelompok masyarakat yang tertipu, ada segolongan masyarakat banyak yang tertipu, artinya ada penipunya, betul? Sebenarnya bukan tertipu ya. Oke, Karena keadaan mereka gimana itu? Oke, karena mereka keadaan nggak mereka tahu apa? ya mereka nggak tahu Gini itu bang, gini. tertipu. Contoh ya, contoh. Orang ya ingin mengeksekusi mati Saddam Hussein misalnya. Oke. Nah, terus ada orang yang dia bukan Saddam Hussein, tapi itu dikira itu Saddam Hussein. Artinya mereka tertipu kan? Sebentar. Dibisukan dulu bang, dibisukan. Dari telepon Juma dia teman-teman. Dibisukan dulu bang, dibisukan. Alasan. Ya sudah. Oh ya bangku ada telepon mas.
Maksud Bang? Gimana? Gini, orang-orang ini pelan-pelan ya. Kita harus sabar. Kita memang kayak begini. Orang-orang mulai ciri-ciri mau kabur. Enggak kabur. Demi Tuhan. Ada telepon Suara masuk, siapa Bang. yang nggak kedengeran? Ya? Suara Jadi telepon siapa yang masuk tidak dari kedengeran? WhatsApp. Ternyata on. Jadi suaranya Abang nggak masuk. Oke, sekarang sudah? Sudah. Oke. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, mencari-cari Isa. Oke. Tetapi Allah, entah dari mana datangnya, entah bagaimana jalan ceritanya, tiba-tiba aja orang tersebut ternyata bukan Isa, betul? Iya. Dan orang tersebutlah malah disalibkan, menggantikan Ya. Isa, betul? Oke. Artinya, ada orang yang tidak tahu apa-apa, dia tidak salah, dia tidak ini malah menjadi korban, betul? Korban salah sasaran, betul? Ya. Artinya Secara Allah, logika. ya, artinya Allah zolim nggak di situ? Enggak, kita nggak bilang zolim karena Bang, dengerin. Ada orang ingin ya menghukum. karena mereka nggak ngerasa Sebentar, tertipu. pelan-pelan, Bang. Ada orang Ya, ingin oke. menghukum mati Saddam Hussein. Kemudian anakmu atau saudaramu itu diubah jadi Saddam Hussein, jadi dialah yang dihukum. Menurut Anda, itu ada kezoliman nggak di situ? Itu skenario Allah alam. Iya, tahu makanya dari tadi inilah jalannya Allah ini. Makanya saya bilang, berarti zolim nggak di situ? Ya nggak zolim, Allah itu maha segalanya. Itu kan Berarti ya perspektif kamu, berarti abangku. kalau ada orang yang dia tidak salah, tidak tahu apa-apa, mukanya diubah, berarti itu nggak zolim. Bayangin Bang, Secara- sebentar. iya. Bang, bayangin mukamu saya rubah jadi Freddy Budiman. Mukamu saya rubah jadi Freddy Budiman. Tush! Nah, Terlalu Gimana ganteng kira-kira, Bang? aku. Jangan Gimana Freddy kira-kira? Budiman. Jangan Freddy Budiman lah. Lebih ganteng lagi Ahmad Dhani. bayangin. Itu namanya zolim nggak Bang? Enggak, Masa enggak. wajah Itu Anda kan dirubah jadi dirimu- wajah orang lain? Dirimu aja, Bang. Oh, pada saat itu mereka Oke, tidak tahu baiklah. itu tertipu. Kan Oke, logikanya aku artinya- juga punya logika seperti Oke. itu dong. Baik, artinya ada di situ orang-orang yang mereka itu tertipu. Anda tadi sudah mengiyakan. Nah, ketika ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Setuju? Bang, gantian dong, aku tanya dong. Aku dari tadi denger iya begini terus, Bang. Ya, berarti ada penipunya, betul nggak? Iya, secara logika kan begitu. Oke, siapa penipunya, Bang? Kalau skenario Allah ya nggak ada. Bang. Nggak ada penipunya. Siapa penipunya, Bang? Iya, soal tadi kan nggak ada. Itu semua sudah. Sebentar, Pada saat itu mau mereka nggak bantu, merasa saya mau bantu. tertipu. Bang, tahu nggak salah satu title, salah satu gelarnya Allah itu Khairul Makirin, tahu nggak? Oke. Iya. Apa itu arti Khairul Makirin? Apa, Bang? Khairul Makirin. Khairul makirin itu sebaik-baik Penipu sebaik daya. apa itu, Bang? Allah itu Ya kan? sebaik-baik penipu daya. Iya. Tapi kan ya, Oke, ya. berarti Anda mau ngikutin Allah yang penipu? Karena sifatnya kan nggak itu aja, Bang. Banyak Ya, dia. Oke, kita bahas yang itu. Berarti Anda setuju bahwa Allah itu Dia bukan mah penipu segala-galanya. daya? Ya, dari segala Anda setuju apapun. bahwa Allah sang penipu daya? Ya bukan artinya penipu, enggak. Nah, gimana Pembuat- sih ini orang? Ya maha pembuat skenario, maha Nih, Bang, pembuat rencana kan begitu. Nih ya Bang ya, ini kalau santri yang ngomong, Abang kan nggak Maha pembuat rencana, maha Ya, pembuat sebentar, Bang. segala-galanya. Masalahnya Abang ini kan orangnya tidak pernah mondok. Nih Bang ya, ini ada saya pernah debat, diskusi dengan seorang Ya, oke, santri. nggak ada masalah. Perhatikan pernyataan dia, Ya. perhatikan ya, perhatikan. Oke. Tolong ulangi sekali lagi. Tadi Anda mengatakan Allah itu khairul makirin dan artinya apa tadi tuh? Silakan. Tolong
kalau saya berikan kesempatan 1 menit, tidak dipotong-potong. Saya mute saya. Ya, silakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa qaulihim inna fatannal masih ibn maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tetapi yang disalib itu adalah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah ngendikan karena mereka orang Yahudi dan Tartar Romawi merasa bahwa itu adalah Yesus yang disalib, Allah kemudian mengatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mega dahsyat untuk melakukan tipu daya. Iya, makanya saya nggak bantah kan, Bang. Ya, Oke, berarti Anda akui bahwa Bang, Tuhan saya tanya dong, gantian dong, Bang. Enggak, Ini katanya diskusi biar Anda lintas agama. berarti Anda mengakui, berarti Anda mengakui bahwa Allah itu, Tuhan Anda adalah sang penipu daya? Saya lebih ke maha segala perencana. Karena Abang mau bilang begitu pun dalil kami Al-Quran, Bang. Enggak, artikan saja. Khairul makirin apa? Saya tahu jalan pikir Abang. Saya tahu. Ya, saya tahu jalan pikir Abang. Gantian, Bang. Saya tanya juga dong. Iya, kalau Anda nggak mau buat pengakuan gimana? Coba Anda buat pengakuan dulu. Khairul apa artinya? Khairul apa artinya khairul? Bagus. Oke, khairul itu artinya baik, yang baik, ahli, yang ulung, pakarnya itu arti khairul itu. Iya, makirin? Pembuat makar apa? Saya agak-agak ini, Bang, agak-agak nggak apal juga, Bang. Oke lah, intinya, Bang, ketika Al-Quran datang, kan di dalam kekristenan jelas nih, ya kan? Mereka imam-imam pada waktu itu namanya Imam Kayafas dan para imam-imam lain bermufakat untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Kemudian Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Kemudian Pilatus menyerahkannya kembali kepada Herodes. Akhirnya orang-orang Yahudi berteriak supaya salibkan dia. Nah, rinci itu, Bang. Dirincikan di dalam kekristenan, kemudian wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti yang bunuh jahat ya, Bang ya? Yang bunuh jahat ya? Iya. Datanglah orang-orang Islam dari Arab Saudi. Enggak, jangan lari ke situ dulu. Bilang mengatakan yang disalib bukan Yesus, bukan Isa. Tapi siapa yang disalib? Bingung sendiri. Iya, tadi kita sudah bahas itu. Sekarang saya bahas dari berarti Anda mengakui, berarti Anda mengakui bahwa Allah membuat Anda bingung. Dulu, saya tanya dulu lah. Kasih kesempatan. Poinnya ini loh, poinnya. Berarti Anda mengakui bahwa orang-orang Islam, ya orang-orang Arab menjadi bingung karena ucapan Allah itu. Nggak ada yang bingung. Itu. Ya udah, kalau gitu siapa yang disalibkan? Yang diserupakan saya nggak tahu siapa. Siapa namanya? Ya saya nggak tahu karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Jadi saya Anda bingung nggak namanya kalau gitu? Datanya itu. Berarti itu membuat Anda bingung nggak namanya? Kalau gitu? Ya, nggak perlu. Saya nggak perlu tahu soal itu. Yang penting saya. Ya, tidur di bawah ya, Bang ya, tidur di bawah ya kalau gitu. Ini gimana ini? Ah, kalau gitu kita debat kusir. Itu sama kayak begini. Misal. Negara kita, Republik Indonesia tercinta ini, semuanya tahu, fakta mengatakan bahwa presiden pertama itu Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno. Semua tahu itu. Ya. Datanglah orang Arab. Sesungguhnya presiden pertama bukan Soekarno. Terus siapa? Pokoknya bukan. Loh. Anda cuma bilang bukan aja. Siapa jawabannya dong? Apa jawabannya? Bukan. Pasti semua orang Indonesia akan lempar Anda pakai gelas. Bagaimana mungkin Anda membantah sesuatu, tapi Anda nggak kasih jawab? Pokoknya bukan. Hah? Pokoknya. Aduh, berat. Ini
gimana kalau cuman pokoknya? Kita nggak bisa diskusi kok pokoknya bukan. Nggak ada intinya kalau kayak begitu namanya. Kalau cuman bantah doang pokoknya bukan, ya buat apa? Seperti itu. Oke. Heraditya. Oke, baik ya. Heraditya tidak nyambung-nyambung, kita turunkan. Sekali lagi teman-teman ya, silakan ya yang muslim. Ayo. Kita diskusi, naik kemari. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Ada single happy. Ya, selamat malam single happy. Halo single happy. Oke, baik single happy kita turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada sebentar. Marilian. Oke, Marilian. Muslim, Bang? Marilian? Halo? Oke, Marilian kita turunkan dulu. Kita kasih naik lagi ada sebentar ya, kita kasih naik ada Yahowu. Oke, Yahowu, silakan. Ya, Yahowu Muslim, Bang? Yahowu? Iya, Bang. Muslim, Bang? Iya, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Jangan, Bang. Anda Muslim atau apa? Iya, Bang. Kenapa Anda tidak mau menyalakan kamera? Malu, Bang. Oke, baik, kasih turun ya. Silakan ya, teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda jangan ngaku-ngaku Islam. Kalau Anda Islam, Anda jangan ngaku-ngaku Kristen. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik. Ya. Adapun kalau Anda senang, Anda ingin mendukung channel ini, teman-teman silakan saja mampir ke profil saya. Teman-teman cara mendukung channel ini satu, bagi yang paling sederhana aja ya, sederhana. Tap-tap layar nih, ada 6.4K, tap-tap-tap di sini. Ya kan? Kemudian share, bagikan. Itu yang paling sederhana. Bagikan, ya kan? Upload yang kira-kira Anda perlu upload, yang pendek-pendek begitu ya, 1 menit, 2 menit, itu seperti itu. Itu cara mendukungnya. Ya. Atau kalau Anda mau lagi yang lebih ini, silakan klik di profil saya, teman-teman. Di situ ada link untuk kolekte, bisa untuk membangun, mensupport pendirian rumah apologet, bisa seperti itu, teman-teman ya. Sekali lagi ya, kalau Anda Kristen, jangan melakukan permintaan naik. Kasih dong kesempatan kepada Muslim, ya kan? Berikan dong mereka itu panggung, supaya mereka jangan terkesan tidak diberikan jawaban, tidak diberikan kesempatan untuk menjawab, seperti itu ya. Yuk. Kita kasih naik lagi, ada single happy lagi. Ini kedua kalinya dia naik. Oke, single happy. Halo? Oke, ya. Ini ya. Kita kasih naik ada Vika. Sebentar. Pemain baru. Oke, pemain baru. Oke. Kenzo 88. Oke, Kenzo 88. Selamat malam, Bang Kenzo 88. Kenzo 88. Ya, Bang Kenzo. Selamat malam, Bang. Iya, Muslim. Iya, Bang. Sebentar, Bang. Ya, silakan, Bang. Bentar ya, Nyalakan Bang. kamera. Kita diskusi dengan baik, silakan. Halo?
Ya, banyak teman-teman ya orang nggak jelas ya, kita buang saja di bawah. Iya, seperti itu teman-teman ya. Saya ingin membuat acara ini adil gitu loh. Kita kasih kesempatan yang muslim, tapi jangan muslim yang unyu-unyu. Yang bisa cuman pokoknya. Buat apa kalau kayak begitu? Jangan pokoknya gitu loh. Kita itu kalau diskusi, pertama pakai dalil, pakai logika. Yang sederhana-sederhana saja. Nih loh, kalian kan bilang Quran itu lengkap. Memberikan kejelasan. Coba kalau memberikan kejelasan, buktikan. Masa membantah pokoknya bukan. Apa? Masa pokoknya bukan? Ya, nggak sesimpel itu. Masa pokoknya bukan? Seperti itu. Coba bayangin kalau ada orang yang membantah Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Lantas siapa? Pokoknya bukan. Itu namanya nekat yang nyata. Ya. Yuk. Kita kasih naik ada Andi Lock. Oke, Andi Lock. Silakan Andi. Oke, Andi Lock. Kita kasih naik ada April Zai. Oke, April Zai 19. Oke, April Zai 19. Selamat malam Bang April Zai. Malam Bang. Muslim Bang. Kristen. Tadi sudah aku bilang Bang kalau Kristen jangan mengajukan. Sorry. Lanjut Bang. Salam Apakah Bang. tadi sebentar Bang, saya mau tanya dulu. Tadi kan saya bilang Ya. yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Abang dengar itu? Ya, baru masuk Bang, Baru masuk. Oke Bang, kita ganti dulu ya. Kita kasih kesempatan yang Muslim Bang. Ya, Begini baik. Bang. Begini Baik, Bang, baik. bukan saya tidak memberi kesempatan. Gini loh Bang. Kan kita ini kalau diskusi dengan Islam, kita undang Islamnya biar adil. Bener tuh? Betul nggak? Betul. Nah, kita hadirkan ke sini, kita kasih dia panggung, kita kasih dia bicara, tapi tidak boleh ngarang bicaranya. Ya, betul. Kalau Kristen kita kasih naik, Bang, nanti kita jadi ngosipin agama Islam persis seperti Abdul Somad dan Adi Hidayat. Beraninya ngomongin Bible tanpa ada orang Kristen, narasumber Kristen yang diundang. Gitu. Iya, benar. Jadi kesannya seperti itu. Begitu ya Bang April ya. Mohon maaf ya Bang ya. Baik Bang, baik. Terima kasih Bang April. Bang. Ya. Salam. Ya, itu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman, cara mensupport channel ini ya, cara mensupport saya, teman-teman cukup dengan cara tap-tap layar, klik suka, bagikan, begitu teman-teman. Atau kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil saya nih. Ketik profil saya, nanti lihat di situ ada link untuk kolekte, teman-teman bisa support lewat situ untuk pendirian Rumah Apologet, seperti itu. Caranya sederhana saja. Seperti itu. Ya. Kita berharap di akhir tahun ini kita punya, teman-teman, punya markas atau tempat untuk berapologet. Kita punya satu wadah atau satu naungan supaya kita itu bisa menjawab orang-orang Islam yang, dalam tanda kutip ya, orang Islam yang senangnya bahas agama Kristen. Siapa orang-orangnya itu banyak, ya kan? Kalian menjadi saksi sendiri bagaimana orang Islam membahas agama Kristen, tapi tidak ada orang Kristen yang menjawab. Ya, banyak alasannya. Bisa jadi takut dipersekusi, ya kan? Bisa jadi tidak peduli, ya kan? Padahal kita sebagai, ya kan, membuat sebuah fitnah. Ya, tugas kita menjawab. Itulah yang disebut apologetika, apologist, ya, seorang pembela
iman kita gitu loh, menjawab apa yang dituduhkan kepada kita seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau support, teman-teman bisa mampir ke profil saya ini, ketik profil saya, lihat di situ di profil saya itu teman-teman. Hati-hati, banyak akun-akun KW, akun-akun palsu yang asli teman-teman, yang ada followersnya 300.000 dan yang saya follow di akun itu. Mampir saja ke beranda, sesekali lihat berandanya ya teman-teman ya, profilnya, cek profilnya. Dan kembali ada ya, selamat malam Apip Hidayat. Halo Bang Apip. Halo juga. Ya, silakan Aduh, Bang Apip, saya nyalakan jadi- kamera. Sebentar, Mas. Oke. Mas apa abang ini ya? Apa saja boleh lah, silakan. Iya. Apip Hidayat nampak-nampaknya dari Jawa Barat nih. Nah. Ini teh saya dengar-dengar Mas Edis ya? Betul, Kang Apip. Oh iya, yang pinter ya? Ya, bukan pintar sih. Yang jelas saya mengungkapkan fakta. Apa yang sungguh-sungguh merupakan fakta di dalam agama Islam. Nah, salah satunya adalah ini. Salah satunya adalah ketika orang Islam membantah penyaliban, di detik yang sama orang Islam bingung. Tapi si Mas kan Kristen ya? Betul. Tapi kan gini Mas, saya yang sering dengar. Yang disalib itu kan Yesus. Betul. Katanya Yesus itu penembus dosa, apa betul? Ya, tetapi kita bukan ke situ bahasan kita. Kalau Yesus menebus dosa, ya kan itu kan iman atau kepercayaannya orang Kristen. Nah, sebenarnya orang Islam tidak ada dalam Al-Qur'an itu membantah itu. Nggak ada dalam Al-Qur'an Yesus tidak disalib Yesus disalib untuk menebus dosa, tidak demikian. Nggak ada ayat Quran yang bilang begitu. Oh iya, tapi kan yang kalau orang membantah- Kristen memang ada ya. Bagaimana? Kalau dari orang Kristen memang ada itu Yesus Betul. penebus dosa. Betul, betul. Dan Al-Qur'an Dan- tidak membantah itu. Al-Qur'an hanya membantah penyalibannya saja, betul. Oh iya, tapi kan gini Mas, ya atau Bang, Mas kan Kristen seharusnya dengan aturan membahas keagamaan Mas, ya. Jadi saya mau tahu gitu ya. Ini banyak orang Islam yang awam nih, Kang Apip. Coba Kang Apip bisa duduk dulu diam begitu biar kita ngobrolnya nyambung begitu. Ya sebentar ini kan dipegang HP-nya Mas. Iya, makanya jangan dipegang, nanti tangan pegel, takutnya nggak bisa balik lagi. Nah, Tapi begini. Mas, saya sering buka-buka kitab ini Mas tuh. Mas Apa itu? sering baca kitab ini enggak Mas? Apa itu? Injil Barnabas? Iya. Emang ada gitu dalam Quran Injil Barnabas? Ya makanya saya kan mau dalam arti Quran itu pegangan agama Islam. Cuma saya kan mau tahu isi-isinya Injil Barnabas itu Mas. Ya kan kadang-kadang kan orang Kristen yang dipegang Injilnya. Apa sama enggak sama Injil ini gitu yang Mas beda. bahas? Beda. Itu Hah? Injil Barnabas itu karangan seseorang yang bernama Mustafa. Itu dikarang seseorang yang bernama Mustafa, dikarang tahun 1600-an. Dan bahasa asli dari Injil itu adalah bahasa Itali. Oh gitu. Iya, makanya itu Injil odong-odong. Oh gitu. Begini Apip, biar kita tidak panjang melebar kemana-mana, jangan dulu melebar kemana-mana ya. Al-Quran kan datang ingin menyangkal atau membantah penyaliban itu dengan kata-kata
wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul. Mereka tidak membunuhnya dan tiada pula menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Betul. Ya. Nah, Tapi kan artinya, gini, Mas. Terus Mas, terus. artinya ada seseorang yang dia itu bukan Isa, bukan Yesus, tapi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa atau wajahnya Yesus. Jadi akhirnya orang tersebutlah yang disalibkan menggantikan Yesus. Betul? Ya, saya kan gini Mas, memang saya bukan ustadz, sering dengar sama orang-orang pinter atau ustadz, ya kiai, para ajengan. Saya hanya pakai peci putih, cuma gini tuh Mas, botak Mas, saya malu Mas. Jadi ada ya peci Jangan putih. malah membahas peci atuh Kang Apip. Nah. Jangan membahas peci. Kita fokus saja. Iya nggak apa-apa Artinya- Mas. Oke, artinya ada orang lain yang dia itu dibuat menjadi Isa, betul? Nah, Benar. berarti mereka menjadi salah salib, salah sasaran, betul? Betul. Artinya Nah, ada orang yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalahnya apa, tahu-tahu malah dia yang disalib, betul? betul. Apes Nah, kagak dia itu, Kang Apip? apa? Apes nggak dia itu? Ya makanya kan orang itu Yesus Sebentar itu dulu, kan aduh, Kang Apip pelan-pelan, pelan-pelan Kang Apip. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, ingin menyalibkan Yesus. Tahu-tahu wajahnya Apip Hidayat dirubah jadi wajahnya Isa. Nah, lalu orang-orang jadi menyalibkan Apip Hidayat. Kira-kira Apip apes tidak? ya saya kan apes, orang apes gitu Mas. Apes artinya Ah. Allah membuat orang yang tidak bersalah, Allah membuat orang yang tidak tahu apa-apa menjadi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Artinya Allah zolim tidak? Ya itu kan Nabi Isa itu dicintai sama Allah gitu Mas. Maka Karena dicintai oleh Allah, Allah menumbalkan orang lain, betul? enggak, maksudnya kan yang menyalib itu siapa? Sebentar dulu, Apip, pelan-pelan. Si Mas Pelan-pelan, atau siapa pelan-pelan, Mas? Apip Hidayat, pelan-pelan Kang Apip. Orang-orang ingin mencari Isa untuk menyalibkan Isa. Tahu-tahu ada orang lain yang dia sesungguhnya bukan Isa. Contoh namanya Apip Hidayat. Ya. Dirubahlah Contoh si Mas wajahnya Edi Apip. saja ya. Sebentar. Dirubahlah wajahnya Apip Hidayat menjadi Isa. Sehingga orang-orang malah menyalibkan Apip Hidayat. Berarti orang-orang salah sasaran, betul? Orang-orang menjadi tertipu, betul? Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Siapa penipunya? Iblis. Berarti yang merubah wajahnya Apip menjadi Isa adalah iblis. Ya iya, makanya Oh, katanya yang Allah menipu itu iblis. Allah tidak menipu. Berarti Mas. Allah, jangan Allah adalah iblis. Jadi kan Siapa gini, yang merubah? Mas. Sebentar. Siapa yang merubah wajahnya Apip menjadi wajahnya Isa? Iblis atau Allah? Ya Allah. Oke. Karena perbuatan itu orang-orang menjadi tertipu, betul? Betul. Berarti siapa penipunya? Iblis. Sungguh nekat yang nyata. Makanya saya bilang, nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin umat muslim jadi bingung. Ya, makanya gini Mas, ya. Nabi Isa itu kan disayangi Allah, bahkan orang yang disayangi tentunya akan dilindungi, Mas. Ya. Iya, kenapa harus dengan membuat orang lain yang tidak tahu apa-apa sebagai gantinya? Ya, itu makanya dia yang disalib itu bukan Yesus, gitu aja, Mas. Iya, itu sudah kita bahas dari tadi. Maksud saya, kenapa Allah harus membuat orang lain yang tidak tahu itu siapa menjadi gantinya? Mm-mm. Kenapa? Kenapa tidak hanya diganti saja udah beres?
Ya makanya itu kan yang gantinya mungkin orang banyak dosa, Mas. Digantinya sama Mungkin Allah. jadi main tebak-tebakan. Ya iya dong, makanya. Oke, apakah Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan menjelaskan? Apa, Mas? Apakah Al-Quran kitab yang lengkap, kitab yang menjelaskan, memberi petunjuk? Ya kalau bagi umat Islam itu lengkap, Mas. Ya. Oke, kalau lengkap menjelaskan, artinya umat Islam harus berdasarkan Al-Quran tersebut, betul? Ya. Mana di dalam makanya Al-Quran kan gini, tersebut Mas, orang yang dalam menggantikan itu orang yang berdosa? Yang dalam Al-Quran juga ya mengatakan bahkan amanar rasul bima unzila, kan gitu. Jadi semuanya bahkan kitab yang 4 itu harus diimani, Mas. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Lari kemana-mana. Ya iya makanya ya. Bukan itu yang dibahas, Kang Apip. Yang ditanya, menurut Al-Quran kan lengkap, jelas. Betul. Ya jelas, lengkap. Artinya kalau Al-Quran lengkap dan jelas, orang Islam tidak boleh berandai-andai, berasumsi, harus berdasarkan Quran itu, betul? Betul. Oke, menurut Al-Quran tersebut yang menggantikan itu siapa? Menggantikan siapa? Menggantikan Isa lah. Ya, saya kan belum tahu ayat-ayatnya itu, Mas. Bahkan terus dalam kenapa Al-Quran naik ke sini? Saya kan mau tanya, Mas kan sebagai orang Kristen, saya kan tadi mau tanya, bahkan Yesus penebus dosa gitu ya. Bukan itu yang dibahas, bukan masalah menebus dosa. Yang dibahas masalah kenapa orang Islam bingung. Bingungnya karena orang Islam bilang yang disalibkan bukan Yesus. Lalu ditanya siapa yang disalib, orang Islam bingung. Iya, makanya Nabi Isa itu yang namanya Yesus kan bahasa apa Yesus, Mas? Ya, nyambung. Nabi Isa itu bahasa apa? Nyambung nggak? Nyambung nggak teman-teman? Aduh, sakit kepala. Yang ditanya siapa yang disalib, malah Nabi Isa itu kan bahasa apa? Bahasa apa Nabi Isa itu, bahasa apaan? Sudah saya bilang teman-teman, kalau orang Islam ditanya tentang agamanya, ya kayak gitu teman-teman, kagak nyambung. Tapi kalau ngomong yang disalib itu orang Kristen bukan Yesus, Yesus itu diselamatkan. Ya udah, kita turutinlah mau kalian ya, ajaran dari Arab. Kita ikuti mau kalian. Terus siapa yang disalibkan? Pokoknya bukan. Kan seperti yang saya bilang tadi, itu sama saja Anda membantah Presiden pertama Republik Indonesia bukanlah Soekarno. Pasti semua orang Indonesia pasti nanya, terus siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Ini Anda ini namanya lagi ngelawan. Ingin membantah sesuatu, tapi bantahan Anda tidak lebih jelas daripada yang dibantah. Kekristenan itu sangat jelas. Baca tuh Injil tuh jelas. Dirinci itu bagaimana prosesnya, bagaimana Pilatus mencuci tangan. Dia bilang, saya tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Banyak itu rincian, berpasal-pasal itu. Dirinci. Datang orang dari Arab namanya Muhammad. Yang disalibkan bukan Isa, tetapi yang diserupakan. Orang Islam percaya. Malang nasibmu. Terus siapa kalau begitu? Yang diserupakan. Siapa? Yang diserupakan. Iya siapa? Pokoknya yang diserupakan. Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Siapa? Pokoknya bukan. Itu siapa? Pokoknya bukan. Pokoknya bukan.
Kalau kamu pakai otakmu, pakai logikamu, ya, harusnya kamu tanya siapa dong kalau gitu. Pokoknya bukan. Ini gimana? Oke, kita lanjutkan kembali. Kasih naik dua. Ya, ajukan permintaan naik, yuk. Ajukan permintaan naik, silahkan ya. Silahkan kalian ajukan permintaan naik. Sebentar, kita kasih naik ada. Sini lagi. Nandar lagi. Mau pansos si Nandar nih, mau pansos. Oke, jangan kabur ya. Coba matikan dulu ekomu. Ya. Ekomu dimatikan. Aku nggak pakai eho. Dimatikan dulu. Jangan lari kau. Coba pakai headset aja, headset. Ayo silakan. Nggak ada headset ini. Ya, mikrofonmu dijauhin, mikrofonmu itu. Udah jauh ini. Udah. Kenapa sih takut banget sama aku? Okelah, kalau kamu cuma besar-besaran suara di bawah. Besar-besaran suara saja. Ayo silakan. Kalau mau diskusi, ya, matikan ekomu, ya, perangkatmu. Saya tahu perangkatmu lebih mahal, saya tahu, ya. Tapi kalau cuma gede-gedean suara, timpa-timpan suara, kamu sama ini saja. Ya, adu-adu besar-besaran suara. Takut bagaimana? Nandar itu sudah babak belur sama saya. Takut bagaimana? Oke, kita kasih naik ada Sunda Ori. Ya, silakan Sunda Ori. Halo Sunda Ori. Kan macet kan? Sunda Ori. Halo. Ya, selamat malam Sunda Ori. Selamat malam, Bang. Muslim, Bang? Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol, diskusi dengan baik, silakan. Saya agak malu juga. Oh, malu. Oke, Bang, kalau sudah malu jadi orang Islam, kita taruh di bawah ya, Bang ya. Bukan malu jadi orang Islam, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Oh, iya. Cuma Kalau masih bangga dengan orang Islam, masih bangga dengan keislaman Anda, ayo kita diskusi lintas iman di sini. Saya sebagai Kristen, Anda sebagai Muslim, ayo kita diskusi. saya pakai baju dulu. Oke lah, taruh di bawah ya Bang ya. Begini nih teman-teman ya. Naikkan saya. Giliran dinaikkan banyak alasannya. Ayo silakan. Mangga, ayo silakan. Ini ya, pegang omongan saya. Saya tidak takut dengan Nandar. Nih, kalau dia mematikan ekonya, hanya diskusi modal seperti ini, saya ladenin dia sampai manapun. Coba buka YouTube-mu. Suara kita itu seimbang. Jangan takut. Ganti mikrofonmu. Kenapa harus coba kamu cek di YouTube-mu, suara kita itu seimbang. Coba kabur. Gak berani debat sama saya, teman-teman. Gak berani. Teman-teman, apakah Gak imbang berani debat sama saya. Suara saya ketimpa nggak dengan suara dia, teman-teman? Enggak ketimpa, jangan alasan, cek di YouTube. Bukan kau punya HP satunya. Cek, teman-teman, ini akunku tolong di-follow ya. Soalnya yang lain kena report semua. Mau minta follow. Loh. Di bawah. Minta follow. Ujung-ujungnya minta follow. Dong, be. Oh, pansos dia teman-teman. Banyak teman-teman. Akun-akun Muslim naik ke sini tujuannya apa? Pansos. Nah, pansos. Social climbing, ya. Panjat sosial. Numpang. Jangan begitu. Ayo. Silakan. Saya beri kesempatan kepada yang Muslim. Yuk. Jangan pansos di sini. Buktikan performamu. Kamu nggak usah minta-minta followers. Ya, nggak usah. Kalau kamu menunjukkan kamu bagus, mantap berilmu, orang akan follow kamu kok. Ya, oh ini layak ini di follow. Oh, kalau kamu cuman gak jelas, ya, ngotor-ngotorin beranda. Yo, silakan. Oke ya, kita kasih naik ada. Sebentar, kita kasih naik ada hantu laut. Oke, hantu laut.
Ya, selamat malam hantu laut. Oke. Hantu laut muslim, Bang? Iya, iya. Muslim. Oke, siap Bang berdiskusi dengan baik? Siap berdiskusi dengan baik, Bang? Siap. Oke, ayo silakan duduk dulu Bang, tenangkan diri ya. Jangan kesana kian kemari, duduk dulu tenang. Ayo. Boleh, Bang? Duduk dulu tenang, jangan. Masalahnya Bang, kalau Anda sambil jalan, Anda sambil kesini nggak konsentrasi. Santai aja, Bang. Oke ya, silakan Bang. Saya pengen nambah-nambah ilmu saja sama Abang gitu. Nambah. Soalnya saya udah lama nonton juga. Bagaimana? Iya, Tina Abang ini. Senang sih. Senang. Udah lama saya nonton video-videonya Abang. Walaupun muslim Saya sering tapi lihat. walaupun muslim tapi Anda senang Oh. ya. Iya senang. Saya kan aslinya dari NTT. Ibu saya itu masih turunan Kristen Katolik, tapi sekarang kan Muslim semua gitu. Oh begitu. Oke, baik. Ya, jadi kesan pesan Anda apa ini selama Anda nonton channel saya seperti itu? Ya kalau bagi orang yang berhati buruk ya pasti pikirannya buruk. Tapi kalau kita memang debat mau cari ilmu ya tukar pikiran kan begitu, bukan saling menyalahkan kan. Namanya juga berbagi, ya wajar lah. Kalau memang orang buruknya pikiran ya buruk memang pikirannya. Oke. Jadi selama Anda nonton Halo? channel saya ini yang Anda mendapatkan ilmu? Ya bagus. Pertanyaan yang Abang bertanya ke orang-orang Muslim itu kan banyak juga yang nggak bisa kejawab apa. Seperti yang tadi sama Pak Sapa itu, yang katanya yang menyerupai itu. Afif. Iya Bang. Siapa yang menyerupai? Itu ini? yang menyerupai itu adalah salah satu muridnya Yesus yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot Ya, itu dia sumbernya dari berkhianat. mana? Sumbernya. Ya, Sumbernya dari mana itu Bang? sumbernya itu banyak, Pak. Sumbernya itu banyak dalam hadis-hadis Islam itu banyak yang diceritakan. Oke, seperti coba itu. tampilkan dulu satu yuk, tampilkan. Yudas Iskariot. Ini saya lagi di ini. Makanya Saya tadi lagi di luar. bilang, Bang. Saya kan kerjanya di kapal. Cuman kebetulan tadi karena saya lihat Abang lagi live, makanya saya ikuti. Oh, Ya, enak nih. begini. Ikuti Saya dulu. pesan sama Abang begini, Bang. Kita itu, Bang, tidak boleh melakukan fitnah, tidak boleh melakukan dusta. Setuju? Karena Setuju, Bang? iya betul, Bang. Nah, Fitnah itu dalam Islam itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak boleh kita memfitnah. ketika Anda Kita orang mengatakan Muslim itu, Bang. Iya, makanya saya sampaikan kita orang Muslim itu kita berpegang ke Al-Quran dan hadis. Nah, yang di Al-Quran tidak ada itu dijelaskan lewat hadis. Seperti itu. iya di Di Al-Quran dan mana, hadis Bang? Di itulah hadis pusaka mana kita. yang Makanya di dalam disalibkan hadis itu khianat mana? ya Di Quran atau di hadis mana yang disalibkan menggantikan Isa itu yang berkhianat di mana? itu ada di dalam hadis. Cuman Iya, saya mana belum hadisnya, terlalu Bang? lihat juga. Hadisnya mana? Tapi yang jelas itu yang disalib itu itulah salah satu murid Yesus yang berkhianat, namanya Yudas. Kenapa teman-teman orang seperti itu diturunkan? Karena kalau ngomong itu nggak dipakai Quran sama hadisnya, nggak dipakai. Dia fitnah Qurannya, dia fitnah hadisnya. Menurut Quran yang disalibkan itu adalah murid yang berkhianat. Di Quran mana, Abdul? Coba sampai kapan kalian orang Islam seperti ini? Saya itu sangat merindukan ada orang Islam yang menggunakan Qur'annya untuk berargumen. Al-Qur'annya tidak digunakan untuk berargumen. Itu gimana? Ayo silakan yuk. Silakan yang muslim-muslim, tolong gunakanlah Al-Qur'an kalian. Kenapa Qur'an kalian tidak kalian gunakan?
Fuhanut. Oke, Fuhanut. Ya, selamat malam Fuhanut. Fuhanut, selamat malam. Halo? Oke, macet. Macet lagi, Dor. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ada Rahmat. Oke, Rahmat. Oke, silakan Rahmat, saudara Rahmat. Ya, kepencet. Halo, Bang. Ya, Muslim, Bang. Kristen. Oh, Kristen. Kupikir tadi Ya, Muslim, Bang. Kita kasih iya, kesempatan iya. dulu, Bang, ya, kepada yang Muslim ya, Bang, ya. Siap, siap. Oke, mohon maaf ya, Bang Rahmat ya. Nama Bang Rahmat, tapi kok Kristen? Iya, iya. Nama dari asli lahir atau gimana? Dari lahir. Tapi dari lahir udah Kristen. Iya, udah Kristen. Oh, oke lah. Oke, saya turunkan dulu ya, Bang Rahmat ya. Saya turunkan. Oke. Ya, teman-teman sekalian ya. Kita undang yang Muslim. Oke, yang Muslim kita undang. Kenapa kok bukan yang Kristen? Nanti kita jadi gosip gitu loh ya. Oke, kita kasih naik ada Evelyn Ivana Zianturi. Evelyn Ivana Zianturi. Ya, selamat malam Evelyn. Apa? Halo Evelyn. Nah, terpental. Udah berapa jam sih kita teman-teman siaran? Udah 1,5 jam teman-teman. 1,5 jam. Oke, kita kasih naik ada siapa ya? Linda. Oke, kita kasih naik Linda. Ya, selamat malam saudari Linda. Halo Linda. Linda. Halo. Kan? Jadi berhala dia. Oke, kita kasih turun ya si Linda ya, gitu teman-teman. Saya ini sebenarnya sangat merindukan ada orang Islam ya yang naik kemari, yang bisa diskusi dengan baik, yang berilmu. Tapi ya kita harus kecewa karena memang langka. Yang berilmu keburu sudah mengiyakan perkataan saya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada santri affiliate. Ini kayaknya udah pernah naik ini kemarin si santri. Oke, sebentar ya. Santri. Ini. Ya, santri. Kayaknya udah pernah naik ini kemarin si santri ini. Kita kasih kesempatan lagi. Santri. Selamat malam, santri. Oke. Ya, Bang. Muslim, Bang. Oke, Bang. Ya, Bang Santri, apakah Anda seorang Muslim? Insya Allah. Muslim. Ya, silakan, Bang. Anda mau lanjut tema atau bagaimana? Silakan. Itu yang dimaksud malah bikin Muslim jadi bingung tuh apa, Bang? Iya, karena ketika Anda membantah penyaliban Yesus, di detik yang sama Anda malah sakit kepala 7 keliling. Wih, canggih betul, Bang. Gimana? Iya, apa maksudnya itu? Kok bikin bingung? Oke, betulkah orang-orang ingin menyalibkan Isa atau menyalibkan Yesus? Menyalibkan? Betul nggak orang-orang ingin menyalibkan Yesus? Iya dong. Oke, tetapi Yesus atau Isa, betul. Lalu siapa yang disalibkan? Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakinna syubihalahu. Oke, jadi diserupakan apa? dengan diserupakan. Siapa yang diserupakan?
diserupakan siapa Yang ya? diserupakan siapa, Bang? Ya Bang Edi sudah tahu lah siapa itu yang diserupakan. Di Quran nggak ada, pokoknya yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Iya, diserupakan. Namanya orang penting, Ini orang lain penting itu nggak sosok penting. Nabi Isanya. Sosoknya Nabi Isanya. Iya, yang disalibkan, yang dilihat orang-orang itu kan Isa juga, betul? Bukan. Terus kenapa mereka bisa Bukan mengira lah. itu Isa? Yang mengira itu Yesus itu mereka itu dikira Yesus bukan Nabi Isa lah bos. Iya, kenapa bisa dikira itu Yesus atau Isa? Ya karena Nabi Isa tidak disalib. Iya, kenapa mereka bisa mengira itu Isa atau Yesus? Beda, dua orang yang berbeda Isa dan Yesus itu. Kan sakit kepala kan ngomong orang Islam kan? Iya, kenapa kok mereka bisa mengira itu Isa, itu Yesus? Karena apa? Ya karena disalib bang. Jadi orang-orang menyalibkan Isa karena mengira itu bukan Isa. Ya yang disalib. Iya deh bang, apa? Kan udah saya bilang Yesus, kan, makanya Allah bikin orang Islam sakit kepala. Allah bikin orang Islam bingung. Yang nggak bingung lah, yang penting Makanya yakin, gimana nggak bikin orang Islam bingung? Orang Islam ditanya, kenapa mereka mengira itu Isa? Pusing. Ada Panadol, Bang? Ada Panadol? Ada banyak. Kenapa mereka mengira bahwa dia itu Isa sehingga dia disalibkan? Bukan Isa, itu Yesus. Kalau mereka itu. tidak mengira itu Isa, kenapa mereka menyalibkan dia? Ya, kan mana mungkin bang seorang nabi dipermalukan Gini di tengah loh. umum seperti Orang-orang itu. kan hendak menyalibkan Isa, betul? Orang-orang menyalibkan Yesus bang. Bukan. Orang-orang kan tadinya pengen menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Tetapi betul. yang disalib itu bukan Isa, betul? Bukan. Artinya mereka salah salib, betul? Iya. Kok bisa mereka salah salib? Ya, yang namanya mukjizat, ya seorang nabi itu Mukjizat. punya Aduh. kemampuan bang. Aduh, udah repot nih kalau udah namanya. Yang namanya mukjizat. Aduh, makanya kalau ngomong orang-orang muslim ini, ya logikanya nggak dipakai. Itu kan kejadian bukan kejadian di teman-teman di goa. Kejadiannya itu di muka umum. Di muka umum gitu loh. Ada masyarakat di situ, ada banyak orang, ada warga, ada gubernurnya, ada kepala pemerintahannya, ada hakim-hakimnya di situ. Kok kayaknya kita kayak ngomongin sih, ada masyarakat cuma 3 orang gitu, Pak. Aduh. Makanya saya bilang, kan nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin orang Islam bingung. Ini gimana kalian ini? Saudara, kalau kita jujur, perdebatan tentang penyaliban bukan sekedar soal sejarah. Ini tentang dua cara pandang terhadap siapa Isa itu dan bagaimana cara Allah menyatakan kasih dan keadilannya. Dalam pandangan Kristen, penyaliban adalah puncak dari misi Yesus. Ia datang bukan untuk diselamatkan dari penderitaan, tapi untuk menyelamatkan melalui penderitaan. Yesaya 53, nubuatan yang ditulis ratusan tahun sebelum Isa lahir, menyebutkan bahwa sang hamba Tuhan akan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sedangkan dalam pandangan Islam, Allah tidak membiarkan nabinya dipermalukan oleh manusia. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 157 menolak bahwa Isa disalib. Dikatakan, yang diserupakan bagi mereka. Dengan kata lain, orang lain yang disalib, bukan Isa. Tapi disinilah muncul dilema, kalau Allah menggantikan Isa dengan orang lain,
tanpa memberi kejelasan kepada umat manusia, apakah itu bukan menyesatkan sejarah dan iman miliaran orang? Dan jika Allah memang menyelamatkan Isa, mengapa hal itu dilakukan dengan cara yang menciptakan ilusi besar selama berabad-abad? Atau, mungkin kita semua sedang memproyeksikan harapan kita kepada Tuhan bukan mencari kehendak-Nya yang sejati. Apakah Isa yang salah dipahami oleh pengikutnya yang ingin ia menjadi raja dunia, oleh penolakannya yang ingin ia dilenyapkan, atau oleh kita yang hanya melihatnya dari tradisi, bukan dari kebenaran? Apakah Allah yang kita salah pahami? Apakah kita mengharapkan Tuhan yang kuat, membalas dendam, membela nabi-Nya dengan tangan besi? Atau justru Tuhan yang menyentuh dunia lewat kelemahan dan pengorbanan? Atau mungkinkah kita sendiri yang selama ini salah, sibuk membela agama, tapi lupa memahami pesan utama, bahwa kasih tidak selalu tampil sebagai kekuatan, kadang ia hadir sebagai pengorbanan. Hari ini saya tidak mengajak Anda untuk membenci, tapi untuk merenung. Karena sebelum kita menilai agama orang lain, mungkin kita perlu bertanya, apakah kita benar-benar mengenal Allah dan Isa, atau hanya mengenal apa yang kita inginkan dari mereka? Siapa sebenarnya yang disalahpahami, Isa, Allah, atau kita semua? Jawabannya tidak bisa ditemukan dalam debat, tapi dalam pencarian yang jujur. Jika mau berbagi dan mendukung Al-Murid, silakan scan QR Code berikut atau klik link di deskripsi. Berikan like, komentar, subscribe dan bagikan video ini. Salam Murid Kristus. Yo. Yo, buka mic waktunya bicara fakta, bukan narasi palsu yang cuma bikin luka. Dongeng di layar ngaku tahu segalanya, bahas iman Kristen kayak baca majalah lama. Kita bisa kutip konteks diloncatin, gak baca keseluruhan tapi udah berani nyinyir. Main polemik kayak mainan, asal lempar tuduhan tapi logikanya bolong kayak jari musang. Fakta bukan fitnah bro, jangan cuma gaya. Ilmu tipis tisu tapi berbicara mah. Ngomongin salib tapi lupa esensinya. Polemik murahan cuma nambah dosa, ya. Kami buka kitab, gali dalam arti. Kamu bawa clickbait kosong tanpa isi. Ngaku pencerah tapi malah gelapin. Umat diajak debat tapi semua dibikin bingung. Kristen itu iman bukan karikatur. Tiap argumen kamu cuma penuh catur. Pindah-pindah posisi licin kayak sabun. Tiap analisis malah makin bikin bingung. Kritik itu boleh asal jujur dan cerdas, bukan asal ngomong buat naik confuse cepat. Jangan jadikan iman sebagai alat drama, karena kebenaran itu bukan soal kata semata. Fakta bukan fitnah bro, jangan cuma gaya. Ilmu tipis tisu tapi berbicara mah. Ngomongin salib tapi lupa esensinya. Polemik murahan cuma nambah dosa, ya. So ini pesan, bukan cuma diss. Kita semua bisa beda, tanpa harus sinis. Kalau mau bicara, datang bawa bukti. Bukan kebohongan yang dicat jadi prestasi. So ini pesan, bukan cuma diss. Kita semua bisa beda, tanpa harus sinis. Kalau mau bicara datang bawa bukti. Bukan kebohongan yang dicat jadi prestasi.